Kali ini kita asumsikan bahwa pertama kita mempunyai fungsi permintaan dan penawaran dalam Q, jadi PD sama dengan negatif AQ plus K0 untuk fungsi demand-nya, dan fungsi price untuk supply-nya BQ plus L0. Ya, tentunya ketika kita punya PD dan PS, punya fungsi price untuk demand dan supply, akan ada Q0 dan P0 yang merupakan equilibriumnya atau titik keseimbangannya. Jadi akan punya, dan hanya satu tentunya, Q0 dan P0. Sama dengan pembahasan sebelumnya, untuk mencari nilai Q0, P0, karena Q0 dan P0 ini adalah titik potong antara fungsi P demand dan P supply, kita bisa menggunakan atau mencarinya dengan PS sama dengan PD, karena tentunya titik potong antara dua persamaan atau dua fungsi ini terjadi ketika nilai Q di S dan D dan nilai P di S dan D sama. Kita substitusi BQ plus L0 sama dengan negatif AQ plus K0 ya, sesuai dengan asumsi kita. Berikutnya, negatif AQ kita pindah ke ruas kiri menjadi A plus B kali Q sama dengan K0 dikurang L0. L0 kita pindah ke ruas kanan. Maka Q kita dapat sama dengan K0 dikurang L0 per A plus B. Jadi kita dapatkan Q0 sama dengan Q. Ya. Q0-nya adalah K0 dikurang L0 per A plus B. Berikutnya, kita substitusi Q0 ke PS. Maka kita dapat P0 sama dengan B Q0 plus L0. Jadi Q0 dan P0-nya kita sudah ketahui. Ya. Q0-nya adalah K0 dikurang L0 per A plus B. Sementara P0 sama dengan B Q0 plus L0. Nah, sekarang kita berasumsi ada kenaikan harga sebesar L1. Kenaikannya bisa saja karena biaya produksi atau bahan baku yang semakin mahal, ada pajak atau apapun itu. Yang jelas ada kenaikan ya sebesar L1 sedemikian hingga, ini yang penting juga, L1 sama dengan L0 ditambah dengan N untuk setiap N elemen bilangan real positif. Jadi N-nya tidak boleh negatif dan tidak boleh 0. Kenapa? Kalau N-nya ini sama dengan 0, maka ya L1 sama dengan 0. Padahal asumsi kita ada kenaikan harga. Maka jelas ya, L1 harus lebih dari L0. Makanya kita misalkan, kita tuliskan L1 sama dengan L0 plus N. Jadi untuk setiap N elemen bilangan real positif. Jadi sekarang kita punya PD, price demand-nya tetap, fungsinya, dan price untuk supply berubah menjadi BQ plus L1 dengan L1-nya adalah L0 plus N. Oleh sebab itu, kita juga punya pasti ada dan hanya satu ya, equilibrium baru EQ1, yakni Q1, P1. Jadi kalau sebelumnya kita misalkan dengan Q0, P0, sekarang Q1, P1. Dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan Q1 sama dengan Q0 dikurang N per A plus B. Jika sebelumnya Q0, nah sekarang equilibrium Q yang baru atau Q1 sama dengan Q0 dikurang N per A plus B. Karena A, B tidak mungkin 0 dan negatif, dan N adalah bilangan real positif, dapat kita simpulkan
Karena Q1 sama dengan Q0 dikurangi sebuah bilangan, maka Q1 pastilah lebih kecil dari Q0. Jadi kita dapat kesimpulan Q1 lebih kecil dari Q0. Karena Q1 sama dengan Q0 dikurangi sebuah bilangan, yaitu N per A plus B. Jadi ketika ada kenaikan harga, secara intuisi kita juga bisa dapat memahami ya, ketika ada kenaikan harga, dengan asumsi daya beli masyarakat tetap, maka barang yang akan diminta akan turun. Selanjutnya, kita substitusi Q1 ke PS aksen. Jadi B, Q-nya kita substitusi ya menjadi Q1 di sini, yakni Q0 dikurang N per A plus B ditambah ya, ditambah L0 plus N. L0 plus N adalah L1. BQ0 plus L0 dikurang Bn per A plus B plus N. BQ0 plus L0 adalah P0. Nah, ini. BQ0 plus L0 adalah P0. Berikutnya, Bn per A plus B, negatif Bn per A plus B ditambah N. Kita bisa tuliskan seperti ini. Hasilnya adalah P0 ditambah B dikurang B plus A dikali N per A plus B. Jadi kita dapat P0 plus A per A plus B dikali N. Jadi P1-nya adalah P0 ditambah A per A plus B kali N. Karena A, B, dan N ini adalah bilangan positif semua, maka dapat kita simpulkan P1-nya jelas ya, karena ada kenaikan harga lebih besar. Di harga equilibrium yang baru itu lebih besar dari harga sebelumnya. Akan tetapi untuk permintaannya mengalami penurunan. Ini buktinya. Jadi Q1 lebih kecil dari Q0 dan P1 lebih besar dari P0. Ini equilibriumnya. Kalau kita gambarkan, jadi yang garis putih ini adalah mula-mula, jadi Q0 dan P0 berpotongan di sini. Tetapi setelah ada kenaikan harga sebesar L1, ya, dengan L1-nya adalah L0 plus N, maka harga akan naik sebesar delta P, dan kuantiti yang diminta akan turun sebesar delta Q. Jadi Q0-nya bergeser menuju Q1 ke kiri. Karena delta P sama dengan A per A plus B kali N, dan delta Q sama dengan N per A plus B, ini sama dengan ya, karena delta Q sama dengan N per A plus B, maka kita bisa tulis delta P, ya, delta P sama dengan delta Q dikali A. Jadi selisih perubahan harga yang terjadi ketika ada kenaikan harga adalah selisih kuantiti barang yang diminta dalam positif ya, dalam bentuk positif dikali koefisien fungsi demand-nya. Secara intuisi, harga akan naik dan kuantiti yang diminta akan turun. Kita bisa membuktikannya secara matematis di sini dan juga kita bisa menggambarkannya melalui grafik.